Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya sambil dengan merumput ya teman-teman ya. Karena ini lagi di kampung sambil nungguin padi yang dimakanin burung supaya jangan terlalu banyak ya yang dimakan gitu. Sambil ngarit gitu ya teman-teman. Dan saya akan berbagi lagi kisah-kisah saya saat saya itu mengalami atau terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Kali ini saya akan bercerita bagaimana saya pertama terkena ya, dari mulai fase yang membingungkan ya sampai dengan sedikit demi sedikit saya itu mulai memahami ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang menanyakan ke saya berapa lama saya mengalami gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya. Dan kalau menurut saya ini berapa lamanya ini enggak terlalu penting ya, karena masing-masing orang itu berbeda-beda ya, tingkat sakitnya juga berbeda-beda, terus proses pemulihannya, metodenya juga berbeda-beda ya. Tapi kali ini saya mau bercerita apa yang pernah saya alami ya. Pertama adalah ketika saya itu merasakan banyaknya keluhan di fisik saya ya teman-teman ya. Di fisik saya ya, keluhannya itu banyak sekali, dari mulai tangan, kaki sering kesemutan, terus area perut itu sering panas dalam, sering kembung, sering begah. Udah gitu rasanya itu setiap hari itu seperti masuk angin ya. Rasanya itu setiap hari itu kayak masuk angin, tapi sudah dikerik, sudah diminumin obat yang masuk angin biasa kayak gitu ya teman-teman ya. Itu cuma mereda sebentar, lalu timbullah lagi banyak sensasi-sensasi lagi ya. Dan disitulah saya itu mulai bingung, karena pada saat itu saya itu di awal pandemi ya, jadi saya itu belum berani ke rumah sakit gitu, karena dengan keluhannya seperti itu takutnya nanti saya itu di isolasi gitu di rumah sakit. Jadinya ya saya tahan-tahan gitu. Itu hampir setiap hari itu saya itu merasakan yang namanya badan itu nggak karu-karuan ya. Terus kalau dibawa rebahan itu, dibawa tiduran gitu ya teman-teman ya, itu dada itu terasa ngap, napasnya itu terasa kayak berat gitu ya, napas itu seperti berat. Sudah gitu saya itu sering yang namanya apa ini tenggorokan ya, rasanya itu tenggorokan mengganjal. Udah tenggorokan mengganjal, perut nggak enak, terus rasanya itu berpindah-pindah ya, dari perut nanti pindah lagi ke area punggung, udah dari punggung nanti pindah lagi ke area dada, celekit-celekit ya. Dan disitulah saya itu merasakan kebingungan ya, sebenarnya ada apa dengan saya itu ya. Saking lamanya setiap hari merasakan seperti itu, sampai saya itu ini berpikir saya itu kenapa ya gitu, apa ini ada gangguan mistis atau ada apa gitu ya. Saya itu nggak ini teman-teman ya, saya nggak tahu gitu. Sampai dengan itu saya berjalan itu kurang lebih itu berapa bulan ya, nggak sampai 3 bulan gitu ya. Terus saya itu beranikan ke dokter teman-teman. Setelah saya itu ke dokter ya, harapan saya itu waktu itu ke dokter itu oke lah, nanti periksa, dikasih obat, terus sembuh gitu ya. Itu harapan saya gitu ya teman-teman. Tapi setelah saya periksa ke dokter, ternyata obat juga sudah diminum habis, itu nggak ada kemajuan ya. Pada saat minum obat itu ya
sedikit merasakan ada perubahan gitu ya teman-teman ya, sedikit ada merasakan perubahan. Tapi berikutnya lagi beberapa hari kemudian timbullah lagi kayak gitu yang keliengan ya, rasanya itu pusing, bawaannya itu pinginnya tidur, tapi di bawah tidur itu susah, nggak bisa tidur gitu ya. Kita geser, saya sambil ya teman-teman ya, waktunya dibagi-bagi, saya sambil ngarit teman-teman ya, sambil ngarit sambil membagikan pengalaman-pengalaman saya ya seputar gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang pernah saya alami. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami penderitaan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan butuh sekali motivasi ya teman-teman ya, supaya tidak merasa sendirian dalam menghadapinya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan memang cukup rumit ya dalam proses pemulihan sampai dengan membaik dan sembuh. Banyak tahapannya ya, banyak prosesnya ya. Seperti apa yang pernah saya alami dulu juga sama seperti teman-teman ya. Kadang merasa putus asa ya, dengan sensasi-sensasi yang selalu muncul setiap hari ya. Berbagai cara sudah dilakukan, sudah berobat, sudah pakai ini, pakai itu, saran dari orang sudah dijalanin, tapi kenapa sensasi-sensasinya itu masih ada terus setiap hari ya. Nah, kali ini saya mau berbagi bagaimana saya mulai merasakan perubahan ya, mulai merasakan perubahan dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Tentunya perubahan yang positif ya teman-teman ya, terus perubahan ke arah menuju membaik ya, yang dulu saya rasakan ya. Jadi memang untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini tidak bisa dibilang dengan proses pemulihannya dengan singkat gitu ya. Ini perlu proses, dan dalam proses itu kita butuh kesabaran. Awalnya saya dulu juga seperti pesimis ya, akan kembali bisa normal lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, dengan apa yang pernah saya alami, jatuh bangun dalam menghadapinya, alhamdulillah ya teman-teman ya, kondisinya semakin membaik dan alhamdulillah bisa sembuh. Untuk teman-teman juga saya yakin nanti teman-teman juga bisa sembuh ya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan jangan pesimis ya, harus optimis. Teman-teman harus optimis sembuh ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah hilang semangatnya, itu akan susah. Karena apa yang kita selalu jalani, usaha apapun yang kita jalani itu serasa tidak akan pernah maksimal ya teman-teman ya. Jadi usaha apapun seperti sia-sia kalau kita itu nggak ada semangat, tidak optimis. Nah, kalau kita selalu berpikirnya pesimis untuk menjalankan 3P, kita seperti nggak ada bedanya. Untuk menghindari makanan-makanan tertentu, nggak ada bedanya. Makan nggak makan sama aja keluar sensasinya. Kadang kan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman cobalah bisa konsisten gitu ya. Karena kalau kita coba cuma sebentar-sebentar, kita menerapkan 3P sebentar, terus kita melakukan terapi-terapi seperti kita harus keluar dari rumah, kita harus jalan-jalan, kita harus rilekskan pikiran gitu ya, harus relaksasi, tapi teman-teman melakukannya itu hanya sebentar-sebentar gitu ya, ya pasti hasilnya nggak akan maksimal. Butuh konsisten ya teman-teman ya. Ini jam segini ini rawan ular, jadi saya agak harus hati-hati ya. Ini rawan ular di sini teman-teman ya.
karena belakang situ itu kali, di sini kayak gini. Jadi untuk teman-teman ya usahakan untuk melakukan terapi-terapi itu secara konsisten. Contoh misalkan terapi kita harus jalan kaki. Apa sih fungsinya jalan kaki, teman-teman? Apa sih manfaatnya jalan kaki? Oh, sangat banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Manfaatnya sangat banyak sekali untuk jalan kaki, untuk kita relaksasi ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Yang jelas kan metabolisme tubuh kita itu peredaran darah itu semakin lancar ya. Jadi yang sering mengalami kadang kakinya ngilu-ngilu, kakinya itu serasa kaku, badan itu terasa kaku, itu usahakan teman-teman itu jalan kaki ya teman-teman ya, walaupun hanya sebentar-sebentar dan bertahap gitu ya. Itu usahakan jalan kaki teman-teman ya. Bentar dulu, aku pindah dulu ini. Mau ini masukin ini supaya enggak alum ya. Ini ya biasa teman-teman ya, kayak gini saya sambil ya, karena kalau di kampung waktunya saya bagi-bagi buat keluarga, buat anak. Terus kalau lagi kayak gini nggak ada yang ngarit, lagi ada perlu ya, orang tua lagi ada perlu ya, sebisa saya aja lah ngarit gitu ya, kasihan kambingnya di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini yang terlihat sepele ya teman-teman ya, itu sangat membantu sekali untuk proses kita itu menuju membaik, karena kita itu berlatih secara mental, kita berlatih keluar dari rumah ya, secara mental kita berlatih untuk berani ya, berani menghadapi sensasi yang muncul gitu ya. Awal-awal memang pasti ragu ya teman-teman ya, tapi nanti lama-kelamaan nanti akan terbiasa. Nanti lama-lama teman-teman itu akan terbiasa. Jadi teman-teman penting sekali untuk tetap semangat. Ya itu kali itu teman-teman ya. Di situ kali. Jadi kalau jam segini itu rawan ular. Ya, karena yang di samping-samping kayak gini nih suka pada keluar ke sini gitu ya. Yang nggak di mana lah ya, semak atau deket batu-batu gitu mungkin berjemur, karena memang ular kan berdarah dingin ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadinya kalau pada saat jam-jam segini ya, antara jam 9 sampai dengan jam 11 itu kadang banyak ular gitu. Jadi saya mesti hati-hati. Ini tadi metik di sana tuh, di pohon kelapa itu ya. Lumayan haus teman-teman, aku coba minum ini dulu. Jadi untuk teman-teman nih, teman-teman jangan sampai patah semangat. Kenapa saya bilang seperti itu? Berulang nih, kelapa hijau ya, ininya merah. Ini dulu saya juga hindari ini dulu ya teman-teman, karena air kelapa itu ada yang asam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak asam teman-teman, ini enak. Jadi usahakan teman-teman yang masih banyak sensasinya ya, coba mulai sekarang teman-teman itu fokus kepada pemulihan. Jadi kalau kita fokus terus sama sensasi yang muncul ya, nanti kita nggak akan konsentrasi ke pemulihan teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang setiap hari dipikirkan adalah sensasi yang muncul. Kenapa saya bilang begitu juga? Karena kalau dulu seperti itu, tiap hari mikirin sensasi, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan yang seharusnya saya lakukan ya teman-teman, kegiatan-kegiatan untuk proses pemulihan yang harusnya saya lakukan itu jadi terbengkalai gitu ya teman-teman ya.
jadi terbengkalai dan kembali ke memikirkan sensasi terus setiap hari gitu teman-teman. Nah dari situlah biasanya banyak yang terjebak ya teman-teman, banyak yang terjebak kepada sensasi yang